Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Senang Berbagi. Selamat pagi bagi yang menyimak pagi, selamat malam bagi yang menyimak malam, selamat siang dan bagi yang menyimak siang. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya. Ya, kita masih bersama channel Senang Berbagi. Kali ini saya akan berbagi tutorial tentang kelistrikan motor Miyuji. Ya, teman-teman, sebelum kita mengganti, kita pastikan dulu ya, bersama channel Senang Berbagi kita akan kumpas tuntas tentang pengapian motor Miyuji ya, kelistrikan motor Miyuji ya. Ketika motor Miyuji hilang pengapian, tidak keluar api dari kuil ya, jangan diganti kuilnya dulu, jangan diganti CDU nya dulu, tapi kita positifkan yang rusak apanya dulu. Karena banyak kejadian sudah diganti CDI, sudah diganti kuil tapi tidak bisa hidup. Oke teman-teman, kita akan langsung ke tutorialnya. Yang pertama dari aki ya. Aki ini 12 volt. Kenapa dari aki? Karena sistem motor Miyuji kalau nggak pakai aki tidak bisa hidup ya. Dari aki ini ada sekring ya, menuju sekring ini ya gambarnya. Ini gambarnya kurang bagus, nggak apa-apa ya, yang penting paham cara kerjanya ya. Saya terangkan dulu kenapa Miyuji harus pakai aki ya. Kalau motor-motor yang lain nggak pakai aki kan bisa, contoh motor Beat, motor Vario. Karena apa? Cara kiproknya ini ya, dari pabriknya sudah disetel kayak gitu. Kalau pengen hidup tanpa aki bisa dibantrek dengan kiprok motor Beat injeksi yang lama itu bisa ya. Lanjut, ini dari kiprok ya, mengeluarkan setrum ke aki biar aki tidak tekor. Oke teman-teman, lanjut ke sekring. Jika sekring ini putus juga tidak akan bisa hidup ya. Sekring lari ke kontak ya, ke kontak. Jika di kontak on hidup kontrolnya, berarti oke hidup. Kalau enggak, bisa jalur ke kontak ini putus di tengah jalan bisa ya. Ini kontaknya, jalur kontaknya ya. Jadi ketika mengeluarkan ya dari sekring ini tidak ada yang putus lalu ke kontak, maka yang terjadi adalah kontrol halus hidup. Kalau nggak hidup berarti ada yang putus ya. Dari kontak mengeluarkan ya, mengeluarkan warna coklat bisa ya. Ini dari kontak ini menuju ada yang ke ada yang ke bel, ada yang ke rating ya. Tapi ini saya akan fokus ke pengapian ya, hilangnya pengapian. Jadi dari keluarnya kontak ini menuju maksud saya menuju kuil dan CDI harus ada setrum 12 volt ya. Ini saya gambarkan kuilnya dulu. Kuil, jadi kalau arah di kuil tidak ada setrumnya, bisa jadi kabelnya putus ya. Ini kuilnya ya, ini ada kabel duanya, ada soket 2. Nanti yang dari kontak ini dari kuil ya, ini dari kontak menuju ke kuil ini ada kabel warna coklat ya, dari kuil kabelnya nih ya, ke sini ke warna coklat ini harus ada setrum 12 volt. Nanti caranya teman-teman jumper saja pakai lampu yang biasa itu yang kita tes. Kita satu tempelkan ke bodi, yang satu kita jumperkan ke ini, nanti keluar
apinya ndak, maksudnya lampunya menyala ndak ya. Kalau menyala berarti dari kontak ke kuil ada setrumnya. Kalau tidak menyala ya, berarti ada yang putus di tengah jalan. Oke teman-teman ya, kalau ini nanti sudah menyala dan kita akan lanjut ke jalur CDI nya ya. Tapi di kuil ini ada kabel, ada soket 2 ya. Ini warna oranye ya. Ya, jangan lupa ini kabel coklat ini harus dites pakai lampu 12 volt, harus menyala. Kalau menyala berarti positif, jalur positif, yang maksudnya positif jalur yang ke kontak ke kuil itu tidak ada yang putus ya. Kita akan lanjut ke tes ke CDI nya juga, karena di jalur CDI ku juga ada lampu 12 volt yang harus kita ketahui. Oke, kalau semuanya sudah bagus dari aki, kontak ke kuil ya, kita akan lanjut ke ECU ya, ECU atau CDI ya. Dari kontak ini menuju ke CDI, kita cabut dulu CDI nya, itu ada soket-soketnya ya teman-teman. Sebentar saya gambarkan dulu, ini tidak ahli menggambar, ini soket-soketnya ya. Nah ini kabel-kabelnya, nanti teman-teman bisa dicek ya. Ini kabel-kabelnya, ini ada kabel banyak sekali. Nanti tinggal teman-teman jumper ya. Jadi kontak ini ke CDI ini harus ada warna merah strip putih ya. Jadi teman-teman bisa dicari warnanya ya, bisa dicari warnanya. Ini yang menuju ke ECU itu adalah warna merah titik putih ya, warna merah titik putih ya, jangan sampai keliru, atau titik merah seret putih ya. Aduh, ini keliru teman-teman, ini malah tulisannya seret hitam ya. Daripada saya orek-orek, yang penting penjelasannya sama ya. Pokoknya ini seretnya seret titik putih. Oh ya, masukin jarum pentol ya, lalu kita tes 12 volt. Kalau menyala berarti jalur yang ke menuju ECU itu normal ya, tidak ada masalah dan tidak ada kabel yang putus. Kita lanjut ke pulsernya. Sebentar saya gambarkan pulsernya. Jadi kalau pulser ini putus atau mati juga motor ini tidak akan bisa menyala ya. Ini kabel pulser ada 2 kabel ya. Bentar, pulser ya. Cara pengetesannya kita tes dengan yang positif saja, dengan lampu 3 volt saja ya. Ini tak gambarkan lampu 3 volt saja. Ini 3 volt, masukkan ke kabel-kabel ini. Ini kan ada soketnya, ada colokannya, kita cabut lalu kita tes seperti ini dengan lampu 3 volt ya. Ketika kita pasang, kita starter ya. Kalau ini mengeluarkan api atau lampunya menyala, berarti dari pulser ini hidup. Lalu pulser ini menuju ke ECU CDI ya. Nanti dicari nih warnanya ya, warna 2 ini dicari. Kalau nggak salah ini biru strip putih sama biru sama merah strip putih, kalau nggak salah, nanti dicek ya. Biru putih sama merah putih ya. Nanti di sini dicari ya. Nah, dicari, dijemberkan. Ini ada lampunya lagi ya. Tesnya lampu ke sini 3 volt ya. Nanti ada setrumnya enggak. Jadi jalur pulser nanti kita pasang kembali, lalu kita tes yang jalur ECU ada enggak ya.
Kalau ini harus menyala. Nah, kalau menyala berarti jalur flusher bagus dan flushernya pun normal. Kalau tidak menyala, dapat dipastikan kabel flusher yang menuju ECU itu bisa putus ya. Ini saya coba gambar CDI-nya ya, CDI atau ECU ya, ECU. Tapi ini gambarnya jelek banget bang, teman-teman. Ya, setelah dari ECU ada, kita pasang ECU-nya ya. Kabel 2 ini kita jumper ke 12 volt ya. Jadi pasang lampu 12 volt, yang kabel satu dicoklat, yang satunya dioreng. Lalu kita starter ya. Kalau hidup tinggal kita masukkan ya. Kita masukkan ke soket-soketnya lagi. Kalau sudah gitu kan, maka ini akan mengeluarkan api ya. Kalau ini semuanya normal ya, ini akan mengeluarkan api ya. Jika kabel 2 itu sudah di jumper lalu dipasang kok nggak mengeluarkan api, berarti kuilnya yang rusak. Oke teman-teman, nah begini ya. Kuil ini mengeluarkan api, dan perhatikan di sini ada throttle body ya, itu ada soket-soketnya yang mempengaruhi api itu ketika TPS ya. TPS ini ketika dijabut apinya hilang. Nah, itu ada kabel yang menuju ke CDI, nanti di tester ya, di tester nyambung apa tidak ya. Kabel menuju CDI ECU ya. Oke ya, demikian dari saya. Jika ada pertanyaan bisa di kolom komen. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.